Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya yakin kita bersukacita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass, yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia, sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal?
Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia bahwa Bapa mengutus anaknya Kristus Yesus datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Merayakan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah dan selamat Natal. Layaklah Engkau dipuji selama-lamanya, dan biar surga dan bumi memuji-muji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari sorakan, boleh tepuk tangan sama-sama dengan saya, come on. Hey. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sorakan haleluya. Mari bersama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan,
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hanya Yesus yang layak dipuji selama-lamanya. Boleh katakan amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Boleh tepuk tangan sama-sama, sorakan haleluya. Engkau layak dimuliakan ya Tuhan. Mari sambil lambaikan tangan Bapak Ibu sama-sama, katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Mari lagi katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Mari semua bersorak bersama, haleluya, amin, 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 haleluya. Katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja, namanya Yesus. Boleh sorakan haleluya, sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau layak dimuliakan selama-lamanya. Surga dan bumi memuji-Mu ya Tuhan. Bagimulah segala hormat kemuliaan selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia, oh haleluya. Oh Tuhan Yesus. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepada-Nya, sujud di hadapan tangan-Nya. Mari puji Dia, Raja Maha
kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Sang Raja itu. Sorakan haleluya. Mari sama-sama katakan, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari lambaikan tangan sama-sama dan katakan, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami beri hormat bagimu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri bersama singers katakan haleluya. Sambil angkat kedua tangan Bapak Ibu sama-sama katakan, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Kami memberikan pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Sorakan haleluya. Hanya bagi Yesuslah segala kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sorakan haleluya. Mari buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kemuliaan Tuhan sedang turun di rumah-rumah saat ini. Mari yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh bersama-sama. Bangun iman kita untuk mengalami hadiratnya lebih lagi. Oh,
waktu Engkau ditinggikan, Engkau menarik jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Hadirat-Mu di rumah-rumah saat ini ya Tuhan. Mari terus berbahasa roh saudara. Kami sembah Kau Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah selama-lamanya. Hadir di atas pujian kami. Oh, Rabaya Syarane, Namo, mari alami hadirat yang lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan Yesus, sembah Dia, sebab Dia lebih dari segala. Jesus, Jesus, Jesus. Mari sambil angkat tangan kita sama-sama. Jesus, Jesus, Jesus. Mari panggil namanya lagi-lagi, Jesus, Jesus, Mari katakan bersama-sama, I love you Lord. I love you Lord. I love you Lord. Panggil namanya Jesus, Jesus, Jesus. Mari singgung bersama jemaat, katakan I love you. I love you Lord. I love you Lord. Jesus. Mari biar musik angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tangan kita, sembah Dia lebih lagi.
Buka kedua tangan kita sama-sama. Jesus, Jesus, Jesus. I love you. I love you. I love you. Mari sembah Tuhan Yesus lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Alami terus hadiratnya lebih lagi. Jesus, we love you. Jesus, we worship you. Ya na 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 mo. Ya na 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 na. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Angkat tangan kita berkata bersama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Oh,
di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi, di antara semua manusia yang berkenan. Mari Bapak Ibu sendiri bersama singers katakan kemuliaan. Dan damai sejahtera melingkupi bumi. Yang berkenan padanya di antara semua umat manusia yang berkenan padanya di antara semua umat manusia yang berkenan padanya selama-lamanya. Bagimulah hormat, bagimulah pujian selama-lamanya ya Tuhan. Sorakan haleluya. Mari terus bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara. Dia layak, Tuhan Yesus layak. Terima pujian, terima hormat, kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini. Kami berdoa sepakat satu hati untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami sepakat satu hati untuk Roh Kudus bersama-sama hadir di tengah-tengah umat-Mu. Engkau menjamah setiap kebutuhan umat-Mu, dimanapun mereka berada. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sedang putus asa, Tuhan terus berikan solusi, jawaban, dan jalan keluar. Kami berdoa buat setiap umat-Mu. Kami yakin dan percaya ibadah hari ini tidak akan biasa-biasa saja. Engkau sendiri yang melawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau yang memberikan kuasa dan pertumbuhan iman kepada umat Tuhan. Dan kami sepakat juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami, khususnya buat Pastor Niko Nyoto Raharjo, dengan setiap wakil-wakilnya, baik di Jakarta maupun di Bandung.
Kami sepakat urapan Allah, roh seorang gembala, roh seorang pemimpin turun atas Pastor Niko. Dan kami percaya dia akan terus kau pakai, kau urapi untuk membawa api kegerakan Pentakosta ketiga. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Sampai kami semua melihat penuaian yang terbesar dan yang terakhir terjadi di muka bumi ini. Kami juga sepakat berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan seturut firman-Mu, Engkaulah yang menjadi pengharapan ujung-ujung bumi. Engkau berjanji dari pulau-pulau yang jauh akan terdengar puji-pujian kepada Engkau. Engkau berjanji Kedar dan Nebayot, kambing domba mereka akan menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Dan kami sungguh percaya Indonesia sedang Tuhan lawat. Akan terjadi pertobatan besar-besaran atas bangsa kami Indonesia. Dan kami berdoa untuk penanganan krisis ekonomi, untuk pandemi yang sedang terjadi. Hikmat Tuhan turun mengalir atas pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, MPR, DPR, semuanya dari pusat sampai daerah. Engkau memberikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang penuh dengan shalom terjadi atas Indonesia. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Berikan lidah seorang murid dengan perkataannya membakar kami, membangun kami. Sehingga kami semua yang mendengarnya dipulihkan, dibangkitkan, ditumbuhkan, didewasakan. Dan kami yakin firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pasti terjadi seturut apa yang Kau sampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami terima lebih dari yang sanggup kami pikirkan dan doakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita memasuki bulan yang terakhir di tahun ini, bulan Desember, di mana kita memperingati kembali Natal, kelahiran Juru Selamat kita Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah ini saya ingin sharing dengan Bapak Ibu Saudara dengan sebuah tema Tuhan melawat umatnya. Kita dapatkan tema Natal tahun 2021 adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Bagaimana Allah bisa menyertai kita ketika Dia melawat kita, ketika Dia mengunjungi kita dengan belas kasihan, dengan kasih karunia, dengan anugerahnya. Allah melawat umatnya untuk bisa menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam Lukas pasalnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-67. Lukas pasal pertama ayat 67, Alkitab berkata, dan Zakaria ayahnya, yaitu ayah dari Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya. Ada sebuah hal yang menyertai Natal pada waktu itu Bapak Ibu. Ada seorang yang bernama Zakaria, yaitu imam, dan istrinya adalah Elisabet. Dua orang ini adalah imam, tetapi mereka tidak punya anak. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh hati, tetapi mereka tidak punya anak. Satu kali Tuhan mengunjungi Zakaria dan Elisabet melalui malaikatnya dan berkata bahwa mereka akan punya anak. Dan anaknya akan diberi nama Yohanes yang kemudian terkenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Zakaria ketika mendapatkan anak ini, ya, dia mengalami banyak hal. Dia sampai bisu karena kekurang percayaannya. Tapi ketika anak ini lahir dan dia memberi nama Yohanes, maka dia bisa berkata-kata. Dan pada saat itu Alkitab berkata dia penuh dengan Roh Kudus dan bernubuat. Jadi Alkitab menegaskan bahwa pada saat ini, pada momen ini, Zakaria itu penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian dia bernubuat. Artinya apa? Nubuatnya bisa dipercaya. Karena nubuatnya keluar dari kepenuhan Roh Kudus, bukan dari keinginan hatinya, bukan dari pikirannya, tapi karena dia sedang dilawat, dipenuhi Roh Kudus dan dia bernubuat.
Dan nubuatnya Bapak Ibu Saudara, ada dua hal, yaitu nubuatan tentang juru selamat Tuhan Yesus Kristus, dan bagian yang kedua adalah nubuatan tentang anaknya sendiri, yaitu Yohanes Pembaptis. Tapi kali ini kita akan lihat nubuatannya tentang Tuhan Yesus. Dari nubuatan Zakaria ini yang sedang dipenuhi Roh Kudus, kita bisa mengerti apa artinya Allah menyertai kita, apa tujuan Tuhan melawat kita. Ayat yang ke-68 Alkitab itu berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya. Nubuatan yang pertama Bapak Ibu Saudara dari Zakaria yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya. Nubuatan tentang Tuhan Yesus yang pertama kali itu adalah Tuhan sedang melawat umatnya. Kelahiran Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa Tuhan sedang melawat umatnya. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, contohnya di dalam Keluaran 4 ayat 31. Alkitab berkata bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel. Dalam perjanjian lama, Tuhan hanya mengindahkan, mendengar doa, menjawab doa, menolong Israel, hanya mengindahkan Israel. Tetapi di dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan bukan cuma mengindahkan kita. Tuhan bukan cuma menjawab doa kita. Tuhan bukan cuma menolong kita, tapi Dia melawat kita. Untuk apa? Supaya bisa menyertai kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Ini anugerah yang luar biasa. Natal berbicara lawatan Tuhan. Natal berbicara penyertaan Tuhan. Natal berbicara Tuhan ingin berjalan bersama dengan kita, menjalani kehidupan kita masing-masing. Nah, tujuannya apa Tuhan melawat umatnya Bapak Ibu Saudara? Kita teruskan di dalam ayat ini. Alkitab berkata bahwa sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Tujuan Tuhan melawat hidup kita supaya terjadi kelepasan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang dalam hidup kita supaya kita mengalami kelepasan. Kelepasan dari apa? Yang utama adalah kita lepas dari dosa dan maut. Tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan masalah ini. Agama tidak menyelesaikan, ilmu pengetahuan tidak bisa menyelesaikan. Kehebatan, kekayaan, ketenaran seseorang tidak pernah bisa menyelesaikan ini. Hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, ketika Dia melawat kita, Dia membawa kelepasan. Supaya dengan kematiannya di kayu salib, dosa kita diselesaikan. Dan dengan kebangkitannya, Dia mengalahkan maut dan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Keselamatan terjadi dalam hidup kita, kelepasan terjadi. Tujuan Tuhan melawat umatnya yang kita peringati dalam Natal ini adalah Tuhan membawa kelepasan dalam hidup kita. Bagian berikutnya dari Injil Lukas dalam ayat ke-11 sampai ke-16 dari pasal yang ke-7. Lukas 7 ayat 11 sampai 16 diceritakan di sana bahwa Tuhan pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Dan ketika Dia sampai di kota itu, Dia melihat ada serombongan orang sedang bersedih karena ada seorang anak laki-laki meninggal dunia. Anak laki-laki ini adalah anak tunggal, ibunya sudah tua, ibunya sudah janda. Ketika Tuhan melihat ini, ketika Dia melihat si ibu ini seolah-olah kehilangan pengharapan karena anak yang harusnya bisa Dia harapkan ternyata meninggal. Dia berbelas kasihan dan kemudian dengan kuasanya Dia membangkitkan orang itu. Dia membangkitkan anak muda di kota Nain ini hidup kembali. Dan ketika semua orang melihat peristiwa ini, mereka berkata seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Bahkan ada orang yang berkata Allah telah melawat umatnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan membuktikan bahwa ketika Dia melawat umatnya, Dia membawa kelepasan. Kelepasan dari maut. Maut tidak berkuasa. Ketika Tuhan ingin anak ini bangkit,
bangkit, maut tidak bisa menahan. Bapak Ibu Saudara, itulah anugerah buat kita semua. Tuhan melawat kita dan Dia membawa kelepasan. Dan kembali ditegaskan di dalam kisah Sakius, seorang pemungut cukai yang tidak disukai, tapi hatinya merindukan Tuhan. Tuhan datang ke rumahnya dan melalui pertobatan Sakius, Tuhan menyatakan bahwa keselamatan terjadi kepada Sakius, kepada keluarganya, kepada rumah ini. Yang dimaksud adalah pada keluarga Sakius. Tuhan membawa kelepasan bagi Sakius. Sehingga Sakius yang tadinya begitu cinta uang, bahkan dia berani relakan semua hartanya untuk membayar apa yang pernah dia peras dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang dalam hidup kita, membawa kelepasan dalam hidup kita, membawa anugerah yang besar, sehingga kita bisa lepas dari dosa, dari maut, dari hidup kita yang lama. Dan kita bisa menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-69 dari Lukas pasal pertama, kita melihat tujuan Tuhan yang kedua. Alkitab berkata bahwa Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Lukas pertama ayat 67, saya bacakan sekali lagi, Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Kenapa dikatakan tanduk keselamatan? Keselamatan kita sudah mengerti, Bapak Ibu Saudara. Kenapa disebut tanduk? Tanduk adalah sebuah kekuatan bagi binatang yang bertanduk untuk mempertahankan dirinya, untuk menyerang musuhnya, untuk mengalahkan lawan-lawannya. Tanduk adalah simbol kekuatan. Tanduk adalah simbol sebuah pertahanan di mana bisa mengalahkan musuh dan memenangkan setiap pertarungan. Bapak Ibu Saudara, untuk kita diselamatkan, ingatlah dengan baik, ini adalah sebuah peperangan rohani. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, kita sedang memproklamirkan perang melawan roh-roh jahat di udara, melawan penguasa-penguasa, melawan segala sistem-sistem yang dikendalikan oleh penguasa dunia ini, yaitu si iblis, musuh kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tunduk di bawah kaki Tuhan, kita sedang melawan kerajaan si iblis. Dan iblis tidak mau orang diselamatkan. Iblis ingin semua orang binasa bersama-sama dengan dia di dalam neraka. Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan memberikan buat kita keselamatan. Bukan keselamatan yang rapuh, yang bisa dikalahkan dengan mudah, yang bisa dihancurkan oleh lawan. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan, kekuatan. Keselamatan yang kuat, yang terjamin, yang pasti. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya bertobat, percaya Tuhan Yesus, hidup setia kepada Tuhan Yesus sampai hari hidup kita, percayalah bahwa keselamatan itu sudah kita pegang. Dan janji itu adalah kuat. Si iblis tidak bisa menghancurkan, Bapak Ibu Saudara. Si iblis tidak bisa membatalkan keselamatan kita. Dia memang berusaha seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita untuk menelan orang yang dia bisa telan. Tetapi kalau kita tetap ada dalam Tuhan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan sampai hari hidup kita, maka iblis cuman bisa mengitari kita, tapi tidak bisa menelan kita. Iblis tidak bisa membatalkan, siapapun tidak bisa membatalkan keselamatan yang sudah Tuhan janjikan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara. Asalkan kita percaya, bertobat, dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, maka keselamatan itu seperti sebuah tanduk yang kuat buat kita semua. Jangan ragu, Bapak Ibu Saudara, jangan bimbang. Kenapa? Karena yang menjanjikan keselamatan itu adalah Allah yang setia. Artinya apa? Dia Allah yang selalu ingat perjanjian. Dia Allah yang sanggup menepati perjanjian, tapi dia juga Allah yang mau menepati perjanjian. Manusia kadang-kadang lupa dengan perjanjiannya. Kalaupun dia ingat, dia tidak sanggup menepati janjinya. Kalaupun dia sanggup, banyak orang tidak mau menepati janjinya. Tapi Allah kita tidak seperti itu.
Ketika dia berjanji, dia akan selalu ingat apa yang dia pernah janjikan. Dan dia selalu sanggup menepati janjinya. Dan dia mau menepati janjinya karena kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara, sehingga Daud pun bisa berkata kepada Tuhan dalam Mazmur 18 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Daud mengatakan perkataan ini ketika dia dilepaskan dari cengkraman musuhnya, dilepaskan dari cengkraman Raja Daud yang berusaha membunuhnya. Dan dia berkata, dia tanduk keselamatanku, dia Allah gunung batuku, kepadanya aku bisa percaya. Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan melawat umatnya adalah supaya kita memperoleh tanduk keselamatan itu. Mari kita lanjutkan. Di dalam ayatnya yang ke-72 dari Lukas pasal pertama. Ayat 72 berkata, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan melawat kita adalah untuk menunjukkan rahmat-Nya. Rahmat Tuhan berbicara belas kasihan Tuhan, berbicara anugerah Tuhan, berbicara perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dan itu bukan cuma sekedar kata-kata, bukan cuma sekedar slogan yang manis, yang enak didengar tapi tidak ada buktinya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan datang melawat kita, Dia membuktikan. Dia membuktikan belas kasihannya, Dia membuktikan rahmat-Nya. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Dengan cara yang sangat-sangat menderita. Di kayu salib. Di dalam penderitaan yang luar biasa. Dimulai dari kelahirannya hanya di sebuah kandang binatang di atas palungan. Dikejar-kejar oleh musuhnya. Dihianati oleh murid-muridnya. Dan kemudian mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan tunjukkan rahmat-Nya. Bukan cuma dengan perkataan, tapi dengan perbuatan yang nyata. Sehingga hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, bisa memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan. Hanya karena pengorbanannya di kayu salib, Tuhan itu bisa menebus kita. Dan dosa kita bisa diselesaikan, keselamatan kita bisa terima, hanya karena pengorbanan Tuhan di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, ini membuktikan sifat Allah, yaitu setia, benar, murah hati, dan juga keadilan Tuhan. Adil Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena setiap dosa harus dihukum. Setiap dosa harus ada sanksi, bahkan hukumannya. Itu sebabnya kita sebetulnya yang harus menerima sanksi itu. Kita harus menerima hukuman itu, tapi selain Allah itu adil, Dia juga Allah yang setia dan murah hati. Dia Allah yang berbelas kasihan. Dia ambil semua hukuman yang harusnya buat kita. Ditanggung di dalam badannya sendiri, di dalam tubuhnya sendiri. Sehingga kita bisa menerima kelepasan. Kita yang berdosa, tapi Yesus yang dihukum. Keadilan Tuhan terselesaikan, terbayarkan. Tapi juga belas kasihan Tuhan dibuktikan dan ditunjukkan. Karena Dia sendiri yang menanggung semua hukuman itu buat kita. Bapak Ibu Saudara, sehingga Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius, pasalnya yang pertama ayat yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku tidak malu mengiring Tuhan. Aku tidak malu dan tidak pernah menyesal sekalipun harus menderita. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa. Allah seperti apa yang Dia percayai. Yesus Tuhan adalah Allah yang adil. Tapi juga Dia Allah yang berbelas kasihan, yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan anugerah. Dan Paulus berkata,
Aku yakin Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Hingga sampai pada akhirnya Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan sanggup memelihara semua janjinya dan menggenapinya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan melawat umatnya adalah Dia ingin menunjukkan rahmat-Nya dengan perbuatan yang nyata dan menghasilkan sebuah perubahan yang besar bagi kehidupan manusia yang harusnya dihukum karena dosanya, tapi bisa diselamatkan karena semua hukuman ditanggung oleh Tuhan sendiri. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-74 dikatakan supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Ayat 75, dalam kekudusan, kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Tujuan Tuhan melawat kita supaya pada akhirnya setelah kita diselamatkan, ditebus, kita bisa beribadah kepada Tuhan tanpa takut. Bangsa Israel begitu takut melihat hadirat Tuhan di Gunung Sinai. Penuh dengan api, petir yang menyala-nyala. Bahkan dikatakan binatang saja yang menyentuh gunung itu akan binasa. Mereka ketakutan. Mereka cuma bisa bilang kepada Musa, Musa engkau saja yang naik, kami tidak berani. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa tabir yang menutupi ruang kudus dan ruang maha kudus sudah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sehingga tidak ada lagi pemisah. Semua bisa melihat langsung sampai ke ruang maha kudus. Sampai ke tempat Allah bersemayam. Sampai kita bisa melihat hadirat Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah kepadanya tanpa takut, Bapak Ibu Saudara. Tanpa takut melihat Allah yang kudus. Kenapa? Karena kita pun sudah dikuduskan oleh pengorbanan dan darah Tuhan Yesus. Kita bisa masuk ke hadiratnya. Kita bisa mengalami hadirat Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita. Baik ibadah bersama-sama maupun ibadah pribadi kita. Kita bisa menangis di hadapan Tuhan, terharu akan belas kasihan Tuhan. Kita bisa beribadah kepadanya dengan hati yang penuh dengan penyembahan. Dan juga kita bisa beribadah, artinya kita bisa hidup di dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Kalau dulu kita giat melakukan dosa, kalau dulu kita giat melakukan hal yang menentang dan menyakiti hati Tuhan, tapi hari ini kita bisa hidup giat untuk melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Giat untuk terus memelihara kekudusan di hadapan Tuhan. Kenapa? Semua itu dimungkinkan karena Allah melawat kita. Karena Allah memberikan kasih karunia-Nya, memberikan tanduk keselamatan, menunjukkan rahmat-Nya buat kita. Allah membawa kelepasan dari dosa-dosa yang lama. Tuhan datang untuk supaya kita bisa lepas dari ikatan dosa. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini terikat dengan dosa, datang sama Tuhan, minta dilepaskan. Roh Kudus akan bekerja, sehingga kau bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dulu engkau mungkin seperti ulat, yang selalu memakan daun dan mematikan tanaman, yang membuat orang merasa jijik. Tuhan sanggup mentransformasikan engkau menjadi kupu-kupu, yang indah, membantu penyerbukan. Bukan lagi menghancurkan tanaman, justru membantu penyerbukan. Dan dipandang indah oleh manusia. Tuhan sanggup mentransformasi hidup kita. Dari orang yang penuh dengan dosa, hidup dalam dosa, sekarang hidup berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi Bapak Ibu Saudara, arti Natal, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Itu artinya Tuhan melawat kita. Supaya Ia membawa kelepasan buat kita. Supaya Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan. Supaya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya dan mengingat perjanjian-Nya. Dan supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa rasa takut dan hidup di dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Natal ini Tuhan, Engkau melawat kami umat-Mu. Engkau bahkan menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, supaya kami memperoleh segala yang Tuhan janjikan. Janji-Mu setia, janji-Mu ya dan amin, dan Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kami boleh menjadi seorang penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.
Dan kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan tanpa takut. Bahkan kami mau menjadi alat di tangan Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta yang ketiga yang Tuhan janjikan. Penuaian besar terjadi di dalam generasi kami. Dan kami boleh melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Teguhkan umat-Mu dengan firman-Mu, Roh Kudus yang terus berbicara kepada umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Untuk mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau mendidik kami. Engkau menyembuhkan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu sekarang. Kalau ada hal-hal yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan itu. Langsung, mari kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Kau melihat ya Abah. Kau melihat mereka anak-anak-Mu yang sedang berdoa untuk minta ampun padamu. Kau mengampuni ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan yang dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Terima kasih
Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh bara Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kalau ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan, mereka mempunyai bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.